Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali lagi dengan kami di sini, channel YouTube kita Guru Tak ID, dan ini adalah video pertama kita yang direkam bertepatan dengan peringatan Hari Guru tanggal 25 November tahun 2020. Bersama saya hadir teman-teman lama saya sebenarnya, yang mereka ini adalah sebenarnya orang-orang biasa, namun ternyata mampu mengembangkan diri dengan baik secara pribadi maupun juga bersama-sama, sehingga ada beberapa karya yang tentunya mereka telah hasilkan. Yang pertama saya perkenalkan dulu, ada Bapak Sudirman. Assalamualaikum Anda. Waalaikumsalam. Iya, beliau ini adalah salah seorang tenaga pendidik di jenjang sekolah menengah atas SMA di Kota Parepare. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ibu Mahrani. Hai. Ya, Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam. Iya, kalau di sebelah kanan saya adalah guru SMA, di sebelah kiri saya ini adalah guru sekolah dasar di Kota Parepare. Bertepatan dengan peringatan Hari Guru. Hari Guru ini dimaknai dengan merefleksi ya kepada teman-teman guru, tentunya bukan sekedar perayaan biasa, tetapi sebuah refleksi, bukan begitu Kanda? Betul. Ya, sebuah refleksi terhadap apa sih yang telah kita lakukan dan kita akan menjadi apa selanjutnya sebagai seorang guru. Saya pertama mungkin ke Kanda, Pak Sudirman. Sebagai guru, sudah berapa tahun menjadi guru, Kanda? Kalau resminya sudah 30 tahun ya. Sudah 30 tahun. Artinya bukan resmi lah. Ya, sejak berada pada peserta didik. Ya, 30 tahun. 30 tahun. Bosan jadi guru? Enggak juga sih, karena dinikmati. Baik, dinikmati. Itu kata kunci yang pertama saya terima dari Bapak Sudirman, dinikmati. Sebagai guru 30 tahun. Lebih banyak suka atau dukanya? Kalau dihitung dari sisi suka dan duka itu sebenarnya seimbang. Nah, tergantung kita dalam merespon. Karena kalau kita tidak menyeimbangkan itu, misalnya duka, kita nanti terpengaruh pada proses pembelajaran. Jadi ya nyaman-nyaman saja lah. Iya. Artinya kalau ada duka ya nggak usah dibawa ke peserta didik. Ya. Duka itu dijadikan semacam menjadikan kekuatan untuk menjadi suka, sehingga kita ya ini mengajar. Iya. Jadi hal yang tadinya duka itu dijadikan tantangan sehingga bisa berubah gitu. Nah, gitu. Oke, menarik. Ini satu hal yang menarik untuk seorang guru, ketika tantangan sebuah hal yang mungkin disebut duka itu diubah menjadi suka. Nah, sekarang Ibu Rani sendiri, Ibu Rani sudah berapa lama Ibu Rani jadi tenaga pendidik atau guru di Parepare? Di Parepare sejak tahun 2009. 2009, berarti sudah kurang lebih 11 tahun ya. Ya, sama pertanyaannya, lebih senang nggak jadi guru? Senang banget. Senang sekali. Ya. Bukan terpaksa ini. Ya bukanlah senang. Senang ya. Iya, karena kadang kan ada yang merasa waduh jenuh jadi guru, capek jadi guru. Pernah mengeluh nggak? Mengeluhnya pada saat pandemi ini. Oh begitu. Bukan mengeluh jadi guru. Keluhannya bukan Iya, soal itu. bukan. Keluhannya apa? Kenapa? Lebih spesifik dong. Keluhannya karena biasanya kan terutama itu di awal pembelajaran, saya ambil dapat kemistrinya kepada siswa itu pada saat tatap muka dong. Tatap muka. Ya. Tapi ini yang hilang. Ya, yang ada itu. Yang dikeluhkan bukan sebagai gurunya, tetapi metode pelaksanaan pendidikannya yang berubah, dan itu tiba-tiba. Oke, nah di Hari Guru ini tanggal 25 November tahun 2020 tentunya sangat berbeda dengan peringatan Hari Guru sebelumnya. Ya. Apa hal yang menurut teman-teman ini, Anda dan Ibu Rani, rasakan khususnya di pandemi ini? Ini kan kurang lebih hampir 1 tahun lah ya pandemi ini kita hadapi. Hal yang paling sulit yang dihadapi, ke Pak Sudirman dulu. Saya kira kalau sulit memang sebenarnya kondisi buka memang sulit banget, tapi kan saya secara pribadi sudah terdidik atau sudah memiliki kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh zaman. Saya kelihatannya tidak sulit juga, walaupun di beberapa teman itu ada kayak bagaimana keluhannya, itu wajar saja. Tapi alhamdulillah karena pernah berada pada satu komunitas teknologi dan berbaur dengan orang-orang yang hebat, seperti Bapak sendiri misalnya, sehingga pandemi ini dengan implementasinya di kelas
Tidak sulit lah, karena apa yang dibutuhkan di kelas kita sudah miliki, materi kan sudah ada di kepala, tinggal aplikasi-aplikasi itu sudah mudah lah. Demikian lagi termotivasi dengan Menteri Pendidikan dengan penggunaan digital sistem di satuan pendidikan, kita termotivasi. Jadi sebenarnya tidak sulit, cuma yang jenuhnya di sini adalah karena itu terus itu aplikasi kadang buat juga berubah-ubah aplikasi, kita juga harus berpikir bahwa anak-anak muat nggak dia di punya smartphone-nya, gitu kan? Itu yang menjadi pemikiran. Jadi kadang ada satu kelas, aplikasi cuma satu itu saja, ada satu kelas lagi karena misalnya siswanya itu dehab semuanya, punya kemampuan luar biasa, Androidnya luar biasa, saya gunakan macam-macam misalnya sudah gunakan Blogspot, sudah gunakan Google Classroom, sudah gunakan Udemy, sudah macam-macam aplikasi di sana. Jadi ya cuma kita sebagai guru di sini di masa pendidikan ini, dari pendidikan ini juga kayaknya gimana ya, itu jenuh. Tapi karena jenuh ini tidak bisa dilawan dengan mau berteriak saya jenuh, saya bosan, tidak bisa seperti itu. Maksa kita ya dengan bernyanyi kecil, menghibur diri di tempat-tempat wisata. Karena kalau saya pribadi ya ke gunung lah. Beliau ini sukanya naik gunung ya. Jadi yang saya bisa petik ini adalah menyesuaikan dengan cepat, itu tantangan yang dihadapi oleh Pak Sudirman, tetapi itu bisa dilalui. Iya, menghadapi tantangan perubahan dari metode klasikal menjadi metode luring atau metode daring dengan atau online. Nah, Ibu Rani sendiri, tantangan terhebat seperti apa sih yang dihadapi? Mungkin ada hal yang lain kecuali yang tadi disampaikan oleh Pak Sudirman bahwa harus cepat menyesuaikan. Iya, sebenarnya kalau mau bicara tentang kebiasaan, bukan juga kebiasaan sih. Yang semester yang lalu itu semester 2, anak kelas 5 saya itu alhamdulillah saya mengajar di kelas 5. Kalau tentang aplikasi pembelajaran daring itu kan sudah agak terbiasa ya. Meskipun masih standar Google Classroom, yang seperti itu, alhamdulillah mereka sih tidak ada masalah sebenarnya. Yang masalah, yang ada sedikit kendala ketika siswa tidak punya gadget. Mereka memiliki gadget itu, maksudnya memainkan gadget itu hanya punya orang tua, karena ini kan SD. Tidak seperti mungkin tantangannya tentu berbeda. Beda, sangat berbeda. Kalau di SMA mungkin ya sebagian besar anak SMA sudah punya gadget, tidak sama anak SD ya. Itu tantangannya di situ. Terlebih ya kepada anak kelas 1, 2, 3 begitu. Otomatis itu hanya sebagian kecil mungkin dihitung jari mereka yang punya gadget. Baik. Ya, jadi tantangan menurut Ibu Rani ini lebih kepada anak-anak kita yang agak susah untuk menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan untuk menghadapi pembelajaran daring atau online yang saat ini sementara kita rasakan. Baik. Nah, Ibu Rani sebagai seorang pendidik kurang lebih 11 tahun ya mengabdi sebagai guru ya, tentu bukan hanya sekedar mengajar ya. Nah, Ibu Rani